Hubungan Indonesia dan Tiongkok sekarang sedang bagus-bagus sekali ya. Sejak 10 tahun lalu kita meningkatkan hubungan kita dari strategic partner menjadi comprehensive strategic partnership. Benefit saya kira cukup banyak, itu kan berarti ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi misalnya, yang kalau ekspor kita meningkat, ini akan multiplier efeknya adalah lapangan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan pelaku-pelaku ekonomi, jadi nasionalisme, respect the senior gitu, lalu pekerja keras. Ya, saya Dharma Oratmangun, pelaku seni. Ini kostum ini mengelaborasi baju adat dari Kepulauan Tanimbar di Indonesia bagian timur di perbatasan Indonesia dengan Australia. Topi ini disebut sabeu, topi sabeu, sabeu. Kemudian lambang kehormatan burung dan burung cendrawasih, bird of paradise, oleh orang Tanimbar disebut somalai. Kemudian ini motif ulerati. Motif ulerati ini khusus dari desa Olilit di Tanimbar. Artinya etos kerja keras yang biasa digunakan untuk meningkatkan etos kerja keras orang-orang Tanimbar, Mas Bulan, dengan motif-motif Hinduism dari ya. Mel Silai. Mel Silai itu orang-orang besar, orang-orang yang penuh kehormatan. Saya kira istimewanya pertama ini perayaan setelah tidak adanya lagi pemberlakuan pengetatan COVID-19. Di masa lalu selama COVID-19 kita tetap rayakan juga di sini, tapi tidak sebanyak ini. Tentunya saya senang sekali yang hadir perwakilan masyarakat, mahasiswa, perwakilan dari Gueciao, itu mereka yang dulu kembali ke sini dan tadi menyanyikan lagu-lagu nasional juga, dan juga perwakilan dari Bank Indonesia, dari INACAM, kemudian ada juga teman-teman dan sahabat-sahabat saya dari Indonesia dan dari Yogyakarta. Jadi cukup banyak yang hadir tadi, dan mudah-mudahan ini membawa makna buat mereka, sesuai tentunya dengan tema hari ini, terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi ini menjadi momentum juga untuk melaju terus demi Indonesia yang maju. Ya, memang seperti itu. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya setelah upacara makan-makan, lalu kemudian kita panggung seperti ini. Kalau itu jatuhnya weekend, ini jatuhnya hari kerja. Karena itu Gempita Merdeka ini kita laksanakan setelah jam kerja. Jadi mulai nanti jam 4, jam 5 sore sampai malam. Nah, itu nanti lebih banyak lagi yang datang. Tidak hanya warga negara Indonesia yang ada di sini, Gueciao yang ada di sini, tetapi juga mahasiswa Indonesia, sahabat-sahabat Indonesia di sini, beberapa duta besar juga akan hadir, sahabat-sahabat saya tidak banyak, tapi yang mereka ingin hadir. Lalu kemudian teman-teman dari kalangan diplomatik, teman-teman di sini juga pengusaha-pengusaha sudah meminta waktu juga untuk hadir. Jadi kita lihat berapa yang akan datang malam ini. Saya kira hubungan Indonesia dan Tiongkok sekarang sedang bagus-bagus sekali ya. Saya tuh lebih senang menyampaikan itu dalam bentuk angka, karena itu refleksi. Karena
sejak 10 tahun lalu kita meningkatkan hubungan kita dari strategic partner menjadi comprehensive strategic partnership. Jadi sudah 10 tahun ini. Lalu kemudian juga sinergi antara Belt and Road Initiative dan Global Maritime Forum. Jadi Poros Maritim Dunia dan BRI. Nah, itu ada 3 pilar. Pilar politik keamanan, pilar ekonomi, pembangunan ekonomi, pilar sosial budaya. Biasanya saya ingin menyampaikan itu dalam bentuk angka sehingga kita bisa dapat gambaran yang jelas. Waktu saya ke sini perdagangan kita itu masih sekitar 76 atau 77 miliar US dollar ekspor impor. Tahun lalu menurut data dari GACC itu pabean sini sudah 149,2 miliar US dollar surplus untuk kita, dan itu kan suatu peningkatan yang luar biasa. Dulu kita ranking kelima di ASEAN, sekarang kita ranking ketiga. Target kita harus ranking 2 atau 1. Ranking 1 Vietnam, ranking 2 Malaysia, ranking kita 3. Kita sudah melampaui Thailand dan Singapura. Di bidang investasi dari Tiongkok dan Hong Kong di tahun lalu itu 13,8 miliar US dollar. Realisasi, ini data BKPM. Itu menjadi yang paling terbesar di dunia. Kalau Tiongkok dan Hong Kong dipisah, Tiongkok nomor 2 dan nomor 3 itu Hong Kong. Tapi kalau digabung jadi nomor 1. Kita berharap tren ini akan meningkat terus. Yang berikutnya di bidang sosial budaya. Karena menurut hemat saya, people to people itu harus penting. Karena mereka menjadi fondasi yang kuat. Kalau people to people, sosial budaya, kerjasama di bidang pendidikan, dan pertukaran budaya, kalau kuat, kalau politik dan ekonomi bermasalah, kembalinya itu, bouncing back itu akan cepat sekali, dan itu terbukti, dan itu sudah terbukti di banyak kesempatan. Nah, itulah, sedangkan isu-isu politik dan keamanan kita lakukan melalui dialog untuk tentunya buat kita NKRI utama, tapi ada permasalahan-permasalahan kita lakukan secara dialog. Nah, itu yang saya kira membuat hubungan kita makin baik. Tetapi on top of that, sebenarnya hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping itu terrefleksikan dalam hubungan kebawahnya, baik antar menteri, antar masyarakat, dan pada akhirnya, pada gilirannya terrefleksikan dalam angka-angka seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saya kira Presiden terakhir berkunjung itu di akhir bulan Juli ke Chengdu untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan bilateral berarti pertemuan resmi dan ada makan malam antara mereka berdua. Kebetulan saya mendapat kehormatan juga untuk ikut dalam delegasi Indonesia baik di pertemuan bilateral maupun makan malam tersebut. Sebelum itu beliau melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholders di sini, termasuk memberikan semangat kepada adik-adik mahasiswa, kepada mereka yang berkompetisi di FISU. Hasilnya kan kita dapat 4 emas dan 2 perak. Pertemuan dengan pengusaha-pengusaha saya kira sudah banyak diberitakan di Indonesia, menghasilkan investasi yang luar biasa, jumlahnya masuk ke Indonesia untuk hilirisasi atau menciptakan ekosistem yang terakhirkan kaca untuk solar panel, tempered glass dan lain-lain. Dan lain-lain juga, karena kami yang termasuk mengarrange pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi bertemu kurang lebih ada 20 private sector yang terbagi dalam 3 grup, dan Pak Presiden menyampaikan visi untuk pembangunan Indonesia ke depan termasuk IKN, dan mengundang investor-investor dari China untuk ikut berkontribusi di sana. Itu yang saya lihat dari pertemuan. Kalau soal pertemuan bilateralnya, memang terlihat sekali kedekatan hubungan, tetapi saling menghargai antar kedua pemimpin kita. Presiden Joko Widodo, pemimpin rakyat Indonesia, dan Presiden Xi Jinping, pemimpin rakyat Tiongkok.
Benefit saya kira cukup banyak, itu kan berarti ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi misalnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun oleh menteri-menteri terkait, khususnya Menko Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Investasi itu dan Menteri Luar Negeri itu membuat misalnya contoh produk-produk turunan nikel itu meningkat ekspornya tahun lalu 1000%. Berarti nilai tambahnya kan luar biasa untuk kita. Tidak lagi bahan mentah yang kita ekspor, tetapi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Ini generate ekonomi kita. Belum lagi produk-produk lainnya, produk-produk pertanian, produk-produk makanan dan minuman, produk-produk UMKM. Kalau ekspor kita meningkat, ini akan multiplier efeknya adalah lapangan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan pelaku-pelaku ekonomi. Karena itu saya ingin berterima kasih kepada pelaku-pelaku ekonomi kita bahwa di masa-masa sulit pun, di masa-masa COVID pun, daya juang mereka tinggi sehingga ekspor kita ke Cina tetap meningkat. Nah, memang yang menjadi prioritas kerjasama dengan Tiongkok salah satunya adalah di sektor kesehatan, infrastruktur kesehatan. Karena kita lihat bahwa dengan adanya satu virus saja, ekonomi kolaps. Jadi fondasi kesehatan kita juga harus diperkuat. Nah, itu yang kita lakukan juga dengan China, dan saya kira pada saat kunjungan Presiden di Chengdu disaksikan oleh Menteri Kesehatan, Ketua Kadin, dan kami sendiri ada berbagai tanda tangan kerjasama kesehatan yang dilakukan, apakah itu vaksin, biotech, genomics, medical devices, biotech sudah saya sebutkan tadi, kerjasama di bidang rumah sakit, pembangunan rumah sakit dan lain-lain. Saya dalam minggu lalu aja sudah berkunjung ke dua institusi kesehatan yang terkemuka di China. Nah, ini mereka akan lakukan kerjasama juga dengan kita. Jadi kerjasama di bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas. Tentunya ada yang lain juga, infrastruktur fisik. Kita kerjasama juga dengan China di bidang digitalisasi. China leading di bidang digitalisasi ekonomi, dan tentunya sustainable development, lebih spesifik lagi energi terbarukan. Nah, kita kerjasama juga untuk electric vehicle dan lain-lain, pembuatan baterai dan lain-lain. Kerjasama di bidang ini juga berlanjut terus. Saya kira mereka mampu recover secara perlahan. Selama masa pandemi mereka bisa tetap mempertahankan positive growth. Dan sekarang juga seperti itu, diprediksi tahun 2023 ini tingkat pertumbuhan ekonomi China di kisaran di atas 4,7 sampai 5%. Jadi negara sebesar Cina, magnitude sebesar Cina masih bisa positif, dan dalam proses recovery tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan juga karena sudah endemi sekarang saat ini. Nah, dalam konteks itulah kita menjalin kerjasama yang memberikan manfaat dan keuntungan kepada rakyat kedua bangsa. Kerjasama di bidang perdagangan, kerjasama di bidang ekonomi lainnya, investasi, lalu kerjasama di bidang people to people. Saya kira sudah berjalan lancar. Panitia pemilihan di luar negeri sudah dipilih, dan ketua di sini salah satu mahasiswa doktor, tingkat doktor di sini, dan timnya sudah ada pendaftaran daftar pemilih sudah dilaporkan ke Jakarta. Ini mereka berkantor di atas sini di lantai 2 di KBRI, dan mereka independen. Jadi mudah-mudahan persiapan berjalan baik sehingga pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 2024 di bulan Februari berjalan dengan lancar. Ini kedua kali saya akan melaksanakan hak memilih saya di Tiongkok, khususnya di Beijing. Tahun 2019 juga di Beijing berlangsung dengan aman, tentram, damai, malah real pesta
ada yang memilih di sini, ada musik di sana, dangdut dan sebagainya, Gemo Famire, mereka nyanyi-nyanyi di sana, dan tentunya kita siapkan makanan ala kadarnya sehingga mereka ada yang diisi. Antusiasmenya tinggi, tapi masalahnya kan waktu COVID pada pulang semua. Jadi sekarang baru perlahan-lahan mulai kembali, khususnya mahasiswa ya. Sebelum COVID itu nyaris 16.000 mahasiswa kita di sini. Lalu waktu COVID semua sebagian besar pulang, yang tertinggal 2.000-an, dan sebagian besar sudah lulus. Jadi sekarang mulai baru. Saya kira sekarang sudah 4.000, 5.000 sudah kembali. Dengan beasiswa baru lagi yang mulai berdatangan bulan September, nanti kita lihat catat. Jadi saya kira final list itu setelah daftar terakhir itu nanti kita lihat beberapa yang kembali atau melanjutkan sekolah universitas perguruan tinggi di sini, nanti kita daftarkan lagi. Panitianya di sini akan bertanggung jawab, tentunya kita akan reaching out, sosialisasi dan lain-lain. Saya kira menjadi diplomat itu passion saya sejak kecil. Sebenarnya sejak kecil tuh saya pingin ke luar negeri. Itu aja. Waktu itu pertama pingin jadi pelaut, orang Ambon kan gitu. Yang kedua pingin jadi petinju. Kalau nyanyi nggak bisa, saya fals. Yang nyanyi adik saya. Jadi dua itu, petinju atau pelaut. Kemudian ayah saya kan guru pada saat itu. Terus dia bilang kalau mau keluar negeri jadilah diplomat. Nanti ada sekolahnya katanya, sekolah di Yogyakarta katanya. Lalu mulai saya dikasih bacaan-bacaan mengenai kehidupan diplomat atau mengenai politik luar negeri. Sebenarnya tulisan yang menginspirasi saya untuk menjadi diplomat itu tulisan dari salah seorang rekan kalian, wartawan zaman itu. Beliau sudah almarhum di New York, namanya Tresnio. Itu wartawan Kompas. Dia waktu itu menulis mengenai kehidupan diplomat di Perutusan Tetap Republik Indonesia di PBB. Itu kalau tidak salah tulisan di tahun awal 70-an atau akhir 60-an. Mungkin awal 70-an, karena duta besarnya Ruslan Abdul Ghani. Saya ingat benar, karena saya baca itu, begitu terkesan itu, sehingga saya sampaikan ke ayah saya bahwa tamat SMA saya ingin sekolah yang bisa menjadi diplomat. Kemudian saya sekolah ke Jogja, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, lalu kemudian masuk masuk Kementerian Luar Negeri, lalu tugas pertama saya di Perutusan Tetap Republik Indonesia di PBB. Jadi dari membaca tulisan sampai hadir di PBB itu kurun waktu 10 tahun. Rasanya luar biasa. Kemudian saya di pos Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB kan 3 kali. Pertama di New York, kedua di PBB Jenewa, ketiga di PBB New York lagi. Jadi hampir 21 tahun saya kalau di Kementerian Luar Negeri multilateral, itu yang mengurusi badan-badan internasional termasuk PBB. Dukanya, saya lebih senang lihat sukanya itu, karena kalau sukanya lalu kita selalu punya energi positif. Ya ada banyak daunnya juga, tapi saya kok lebih senang lihat sukanya, sehingga akan membawa dampak dan energi positif dalam cara pandang kita melihat sesuatu. Kalau dulu masih muda, di waktu luang itu hobi saya itu main bola kaki, main tenis, main pingpong. Saya sangat aktif memang di olahraga, karate, judo dan lain-lain. Nah di usia sekarang saya lebih banyak naik sepeda dan jalan kaki. Jadi hampir tiap hari saya jalan kaki. Dan sering sekali di Beijing ini saya jalan kaki menelusuri desa-desa di Beijing, namanya Hutong di sini. Jadi dengan berjalan kaki kita bisa mengetahui kehidupan masyarakat setempat. Dan ternyata luar biasa, saya dengan istri kalau ke Hutong bisa jumpa orang lokal, kita makan makanan lokal, kita berdialog dengan mereka. Kalau pagi kan pada senam senam dan nyanyi-nyanyi di taman-taman kita ikuti. Nah itu luar biasa, membuat kita tetap sehat, hati gembira. Saya kira selalu saya sampaikan kepada adik mahasiswa bahwa negara itu akan maju kalau ada semangat cinta tanah air. Itu namanya nasionalisme.
rasa kebangsaan. Itu yang mendrive suatu negara maju. Karena ada pernah survei, pertanyaannya, what makes you proud of your as an Indonesian, begitu. Apa yang buat bangga sebagai orang Indonesia? Begitu juga pertanyaan ke negara-negara lain. Dari 8 jawaban, 7 jawaban teratas itu terkait nasionalisme, rasa cinta bangsa. Baru 8 itu economic development. Jadi rasa cinta bangsa itu yang mendrive ekonomi, yang mendrive pembangunan ekonomi. Nah, itu yang terjadi di China. Pertama, rasa cinta akan bangsa. Cinta akan bangsa itu membuat mereka mau membangun secara ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang China itu pekerja keras, disiplin, dan menghargai senior-senior, orang tua. Family ties-nya luar biasa. Jadi pay respect kepada mereka-mereka yang sudah tua, lebih senior. Jadi nasionalisme, respect the senior gitu, lalu pekerja keras. Kalau menurut hemat saya, tentunya itu didrive juga oleh perencanaan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Jadi sekarang sudah rencana pembangunan ke-14 pelaksanaan. Jadi sudah 14 kali perencanaan pembangunan dan kesinambungan itu terus ada selama 14 kali 5 tahun, kurang lebih begitu. Jadi itu yang ada di sini. Lalu itu didukung oleh rasa cinta bangsa, cinta tanah air, sama seperti kita juga. Nasionalisme di Indonesia sekarang kan tumbuhnya luar biasa. Lalu dengan demikian itu yang mendrive mereka bekerja keras untuk memajukan tingkat kesejahteraan rakyat mereka. Saya sudah tahu dan kenal rakyat merdeka lama sekali. Sejauh persahabatan saya dengan teman-teman dari rakyat merdeka, khususnya Mbak Ratna dan Mbak Kartika yang hadir di sini. Nah, rakyat merdeka itu media Indonesia yang isinya kritis tetapi full of positive energy. Kritik yang membuat orang ingin membangun. Kritik yang membuat siapapun yang ada di dalamnya introspeksi, apakah kita telah melakukan sesuatu yang baik untuk kemajuan bangsa. Nah, saya lihat dari situlah dengan gaya dan stylenya dari rakyat merdeka, pesan itu tersampaikan ke masyarakat. Karena itu jangan kaget kalau pembaca-pembaca daripada rakyat merdeka, baik yang online maupun cetak, itu luar biasa. Saya salah satunya, dan Mbak Ratna dan Mbak Kartika tahu persis.